بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, menghadiri taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali kita melanjutkan kajian rutin di Ahad ketiga, yaitu membahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Sebuah kitab yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di Al-Kabiratul Rabi'atu wal Ishrun, yaitu dosa besar yang ke-24. Dosa besar yang ke-24, Al-Kadzabu fi ghalibi aqwalihi, yaitu di antara dosa-dosa besar yang masih dianggap remeh adalah orang-orang yang berdusta dalam ucapan-ucapannya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat-ayat hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat-ayat yang menunjukkan akan bahayanya berdusta, dan berdusta itu termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat ke-28. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-28, yaitu ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas, yaitu musrif, kadzdzab, dan orang-orang yang suka berdusta. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka berdusta, sehingga orang ini dibiarkan dalam kemaksiatan, dibiarkan dalam kesesatannya. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita lebih waspada dan lebih berhati-hati dari dosa yang namanya berbohong atau berdusta. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutilal kharrasun,
terkutuklah orang-orang yang suka berdusta, alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan dalam kelalaian. Ya. Ini ayat juga menjelaskan tentang ancaman. Ayat ini di surat Az-Zariyat ayat ke-10. Az-Zariyat ayat yang ke-10, qutilal kharrasun. Terkutuklah ya orang-orang yang suka, orang-orang yang gemar berdusta. Ya. Kemudian di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 61, summa nabtahil. Kemudian kita bermubahalah. Mubahalah ini ya, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita jadikan ya, kemudian Allah menjadikan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta, ya. Jadi mubahalah itu sudah ujung-ujungnya, ya. Kalau orang satunya mengaku dia jujur, yang kedua mengaku jujur, pasti salah satu ada yang berdusta, ya. Enggak mungkin dua-duanya itu sama-sama jujur kemudian terjadi persengketaan. Pasti harus ada yang berdusta. Ini namanya mubahalah, ya. Jadi mubahalah itu sudah tingkat-tingkat yang paling atas kalau orang ngajak mubahalah, ya. Mana di antara kita yang berdusta, dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Namanya mubahalah, ya. Dan itu kalau orang sampai berani seperti itu berarti orang yang enggak tahu diri. Sampai dia mubahalah, maksudnya dia sudah tahu dusta, kemudian dia menerima mubahalah tersebut, ya. Taib, ini tadi ayat-ayat yang disebutkan, yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala. Sekarang kita berpindah kepada hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berdusta itu mengantarkan kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan itu menjerumuskan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang itu berdusta sampai-sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Ya, awalnya berdusta sekali, 2 kali, 5 kali, akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Dan ini hati-hati. Kalau kita perhatikan ada di sini, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kemaksiatan. Kalau sudah dusta itu biasanya ada kedustaan-kedustaan yang lain. Misalnya guru nanya ke muridnya, kenapa kamu terlambat? Ya, karena macet. Padahal nggak macet. Macetnya di mana? Di Jalan Semarang. Padahal Jalan Semarang nggak macet. Loh, kenapa kok macet? Karena ada kecelakaan. Padahal nggak ada kecelakaan. Kan begitu ya? Jadi terkadang kedustaan itu, kedustaan yang pertama diikuti kedustaan yang kedua, diikuti kedustaan yang ketiga, akhirnya bertumpuk-tumpuk, ya. Karena awal-awalnya terlambat masuk kelas. Ditanya berdusta, akhirnya ya seperti itu. Maka ini hadis berisi ancaman agar kita waspada dari yang namanya kedustaan atau kebohongan. Yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang yang terjangkit penyakit kemunafikan, ya. Tanda-tanda orang yang terkena penyakit kemunafikan itu ada 3. Ya. Ini nifak maksudnya kemunafikan di sini munafik yang perbuatan, ya, karena ada munafik dari hati. Di antaranya idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia apa? Berdusta. Ini ciri-ciri orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan kalau dikasih amanah maka dia berkhianat. Ya. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Maka ini harus kita waspadai para hadirin sekalian, yaitu tentang bahaya kedustaan, karena kedustaan ini di antara ciri-ciri orang-orang yang terjangkit dalam hatinya kemunafikan, atau ciri-ciri orang munafik adalah kalau berbicara dia berdusta. Dan ini bukan pembatasan ya, ayatul munafiki salas, tanda kemunafikan ini ada 3, ini bukan pembatasan. Ya, karena di sana ada tanda-tanda kemunafikan yang lain yang disebutkan dalam ayat atau dalam hadis yang lain. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri itu karena apa? Sholatnya itu malas. Qamu kusala. Yura'unan nas. Mereka berdiri untuk sholat itu karena riya, ingin dipuji manusia. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Ya. Ini juga ciri-ciri orang apa? Orang munafik. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang maka dia munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Apabila salah satu saja dari 4 hal tadi terdapat dalam seseorang, maka dia telah terjebur dalam cabang di antara cabang-cabang kemunafikan sampai dia meninggalkan hal tersebut. Apa 4 hal tadi? Nabi SAW mengatakan, bersabda, idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Ya. Dan amanah ini berat. Amanah ini berat para jemaah. Ya, harus kita minta tolong kepada Allah untuk menjalankan amanah apapun yang kita emban dari amanah tersebut. Wa idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Ya, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan dia berbuat licik. Ya. Ini hadis muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Di antara tanda-tanda kemunafikan adalah apabila dia berbicara, dia berkata-kata, dia berdusta. Kemudian Nabi SAW bersabda, man tahallama bi khulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina syarataini yaumal qiyamati wa lan yaf'al. Barang siapa yang mengada-ngada dengan suatu mimpi padahal dia tidak melihatnya, maka di hari kiamat dia akan diperintahkan untuk mengikatkan antara 2 helai rambut padahal dia tidak akan mampu. Bisa enggak 2 helai rambut kita ikat? Hah? Enggak bisa ya. 2 helai rambut kalau diikat kan enggak bisa. Walan yaf'al, dan dia tidak akan mampu. Maka di sini man tahallama bi khulmin lam yarahu. Barang siapa yang mengaku-ngaku lihat mimpi padahal dia tidak melihatnya, ini hati-hati. Ya. Ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang ngaku bertemu Nabi, dilihat dulu bagaimana ciri-ciri yang ada di dalam mimpinya. Apakah sama dengan ciri-ciri fisik Nabi yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis? Ya. Atau tidak. Ini jangan sampai kita berdosa dalam hal mimpi. Terkadang ada orang yang memang ingat dia mimpi apa itu dia ingat. Terkadang ada yang enggak ingat. Saya tadi mimpi apa enggak jelas. Ya, enggak tahu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afral fira an yuriya ar-rajulu ainaihi ma lam taraya. Di antara kedustaan yang paling berbahaya adalah seseorang menceritakan apa yang dia tidak melihatnya. Ya. Apa-apa yang dia tidak melihatnya. Ngaku-ngaku sudah ke ke taman safari, padahal belum ke taman safari. Di YouTube-nya aja belum melihat. Ya. Seolah-olah dia pernah melihat. Hadis yang berikutnya ini juga hati-hati dari kedustaan. Wa akhraja hadis Samurah bin Jundub bitulihi fil manami min Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis riwayat Samurah bin Jundub atau bin Jundab, Nabi SAW ketika beliau mimpi, maka beliau diperlihatkan, amma ar-rajulul ladzi ra'aitahu yusharshiru shidqahu ila qafahu, yaitu adapun orang yang engkau lihat disobek disobek mulai bibirnya sampai ke lehernya, ya. Wa min kharahu ila qafahu, disobek dari hidung ke lehernya. Wa ainahu ila qafahu, disobek dari mata ke lehernya. Fa innahu rajulu yaqdu min baitihi, dia orang yang keluar dari rumahnya, fayakdibul kadibah, kemudian dia berdusta dengan suatu kedustaan, tablughul afaq, yang dimana kedustaan ini sudah tersebar ke seluruh penjuru ke tempat yang banyak, ya. Ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya hadis yang sahih. Maka dalam hal ini kalau di zaman dulu orang itu mau berdusta, itu kan dari mulut ke mulut, ya. Orang ini keluar dari rumahnya ngomong ke tetangganya A, kemudian tetangganya A ini menukil disampaikan ke tetangganya yang B, kemudian C. Itu kalau zaman dulu, ya. Itu jadi orang yang berdusta dengan satu kedustaan ini tersebar, banyak orang yang termakan kabar dusta ini, berita hoak ini, maka orang ini nanti di alam kubur dia akan disiksa, bibirnya mulai dari bibir ke leher, mulai dari hidung ke leher, mulai dari mata ke leher ini dirobek, ya, dirobek. Maka ini harus kita berhati-hati. Kalau di zaman kita orang berdusta sangat gampang, iya. Dia nulis status, di-share, banyak orang yang baca, banyak orang yang mengkonsumsi berita, padahal beritanya hoax. Padahal beritanya isinya hoax. Ini hati-hati, ya. Jadi media sosial kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya, kita tidak bertakwa dalam menggunakan media sosial ini, maka dikhawatirkan media ini menjadi bumerang untuk menyebarkan kedustaan, untuk menyebarkan kebencian di antara kaum muslimin, memecah belah dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau mungkin di waktu-waktu yang kemarin, waktu-waktu yang dulu kita pernah ikut-ikutan menyebarkan berita hoak, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disiksa nanti di alam kubur, ya, dengan siksaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya. Atau makanya di antara yang perlu kita perhatikan itu namanya tabayun. Apa tabayun? Mengecek, ya. Cek dulu ini beritanya sumbernya dari mana, yang sumbernya itu terpercaya atau tidak. Kalau sumbernya yang nggak jelas, wis nggak usah dibaca, nggak usah diperhatikan, nggak usah dihiraukan, ya. Kemudian kalau beritanya dari sumber terpercaya, lihat isinya, dibaca sampai selesai. Kan biasanya kan kita baca separuh-separuh kita share. Ini kan bahaya juga para jemaah, ya. Maka baca teliti pelan-pelan. Kalau memang isinya benar, sumbernya terpercaya, isinya bermanfaat, isinya benar, kita yakin akan benarnya, ya sudah share, supaya orang lain bisa mengambil manfaat juga. Tapi kalau sumbernya terpercaya tapi beritanya kok kita masih ragukan akan kebenarannya, ya sudah, jangan di share. Sudah, itu gampang, ya. Ini tadi ancaman orang-orang yang suka berdusta. Yang berikutnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanatu wal kadhib. Ya, kurang lebih yang artinya orang yang beriman itu mungkin saja dia melakukan dosa, ya. Ya, mungkin orang yang beriman dia korupsi. Ada orang yang beriman dia ngaku beriman, yang dia beriman dalam artian dia Islam, tapi dia curang dalam timbangan. Ada orang yang beriman dia KTP-nya Islam, mungkin dia
melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Laisal khiyanatu wal kadhib, kecuali pengkhianatan dan dusta. Ya. Jadi dalam hal ini kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu enggak mungkin orang yang beriman itu sampai khianat. Ya. Enggak mungkin orang yang beriman itu berdusta. Ya. Kalau orang yang beriman atau dia dalam artian dia KTP-nya Islam tapi dia melihat hal-hal yang haram, itu dosa, itu maksiat, tapi itu masih wajar, tetap dosa. Hanya saja kalau ada orang yang beriman tapi berkhianat, orang yang beriman tapi dia berdusta, ini yang tidak mungkin nggak sampai, nggak habis pikir lah kalau bahasa kita itu. Nggak mungkin ada orang beriman tapi dia sampai berkhianat. Gak mungkin ada orang yang beriman tapi dia sampai berdusta. Yang berikutnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, innal ma'arida lamanduhatun anil kadhib. Sesungguhnya al-ma'arid ini seperti berbohong tapi bukan berbohong ya. Jadi kita menggunakan kalimat yang itu masih ambigu, ini namanya ma'arid. Kalau dalam bahasa lain itu tauriyah. Ya, pernah mendengar istilah tauriyah? Atau ya kayak kalimat yang ambigu. Contohnya begini, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berjalan bersama istrinya Sarah, dan Sarah ini wanita yang cantik. Ya. Dan ketika itu Nabi Ibrahim bersama istrinya ini berjalan, dua orang. Dan di situ ada seorang raja, yang dimana raja ini terkenal dengan merampas istrinya orang. Istrinya dirampas, suaminya dibunuh. Ya. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim itu melewati raja tersebut, beliau ditanya, siapa wanita ini? Maka Nabi Ibrahim beliau menjawab, hadihi ukhti, ini saudaraku, ini saudariku. Ya, ini saudariku. Ya. Setelah beliau selamat dari gangguan raja tadi, akhirnya dia jelaskan, Nabi Ibrahim beliau jelaskan kepada istrinya, ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairiki. Wa inna hadha sa'alani fa akhbartuhu annaka ukhti fala tukadzibini. Wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan kamu. Maksudnya waktu itu masih sedikit orang yang beriman, masih dua orang ini, Nabi Ibrahim dan istrinya. Ya, karena tersebarnya kesyirikan dan sebagainya. Ya. Tidak ada di muka bumi orang yang beriman selain aku dan dirimu. Ya. Wa inna hadza sa'alani, dan raja tadi bertanya kepadaku tentang dirimu, fa akhbartu, maka aku kabarkan kepadanya, annaki ukhti, sesungguhnya engkau adalah saudariku seiman. Ya. Saudara siapa? Seiman. Ya, ini jawaban Nabi Ibrahim. Ini kan kalimat yang bisa maknanya lebih dari satu ya. Padahal ini kan bukan berbohong. Ya, hadihi ukhti, ini saudariku. Ketika hal ini juga pernah dialami oleh Nabi SAW ketika beliau berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ada orang yang lewat itu bertanya, siapa ini? Maksudnya bertanya kepada Abu Bakar, siapa ini? Ya. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, Abu Bakar bertanya kepada yang ditanya itu Nabi SAW, ini siapa ini? Abu Bakar ditanya. Waktu itu kan orang kafir Quraisy lagi gencar-gencarnya mencari Nabi dan Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ini petunjuk jalanku. Ini ada orang ini yang menunjukkan aku jalan. Ya. Ini berbohong atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena Nabi SAW yang menunjukkan Abu Bakar jalan menuju surga, kan gitu kan? Seorang Nabi itu kan menunjukkan umatnya jalan menuju mana? Menuju surga. Jadi Abu Bakar tidak salah ketika beliau mengatakan, ini saya lupa riwayatnya, apakah Abu Bakar atau Nabi. Ini yang jelas Abu Bakar mengatakan lebih, ini penunjuk jalanku. Itu saja. Ya, penunjuk jalan kan umum. Bisa penunjuk jalan, maksudnya kita nanya jalan ini begini. Penunjuk jalan juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu ada orang yang menuntun kita ke sana. Dan orang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tadi maksud dari ini ya, inna fil ma'arida lamanduhatun anil kadhib. Sesungguhnya
nama arid yaitu kalimat-kalimat yang tauriyah atau ambigu itu jalan keluar untuk dari kedustaan. Ini boleh ya kalau memang orang itu terdesak dalam keadaan genting. Tapi kalau untuk keseharian nggak ada keperluan ya jangan kita melakukan tauriyah atau melakukan menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu yang orang itu bisa memahami dua hal. Ya. Kalau memang kita seperti Nabi Ibrahim, beliau kan terdesak. Kalau beliau tidak melakukan tauriyah maka beliau dibunuh, istri beliau dirampas, ya, dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu terjatuh dalam dosa ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Rawahu Muslim. Ya. Cukuplah orang itu jatuh dalam perbuatan dosa ketika dia menceritakan apa-apa yang dia dengarkan. Ini hati-hati juga. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita mendengarkan suatu kabar, ada berita, ya, jangan langsung diceritakan kepada orang lain. Ya, kita dengarkan kabar, kita simpan dulu ini, simpan. Benar enggak ini kabarnya? Ya, benar atau tidak? Kalau kabar itu benar dan bermanfaat, kalau kita sebarkan, kita sebarkan. Ya. Ini jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa lantaran kita tidak menjaga lisan, kita tidak menjaga tulisan. Ada berita langsung share. Enggak dilihat, enggak dicek. Ya, latah. Ini tidak diperkenankan seperti itu. Taib, yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisi saubai zurin. Ya. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Orang yang menampakkan dirinya ya dengan apa yang tidak diberi, kala bisi saubai zur. Maka seolah-olah dia telah memakai pakaian dusta. Rawahu Muslim. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Orang yang menampakkan diri dengan apa yang dia tidak beri, maka dia seolah-olah dia telah memakai dua pakaian dusta. Jadi al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, misalnya orang itu naik mobil, seolah-olah dia menggambarkan kepada orang lain bahwasanya itu mobilnya. Padahal itu mobil apa? Mobil pinjaman atau mobil sewaan. Ya. Maka ini mungkin termasuk contoh dari hadis ini, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisi saubai zurin. Orang yang menampakkan diri dengan apa yang dia tidak miliki, maka dia seolah-olah memakai dua pakaian kedustaan. Dia bohong terhadap dirinya sendiri dan dia bohong kepada orang lain. Ya. Termasuk juga misalnya orang enggak hafal Al-Quran, seolah-olah dia menampakkan dia hafal Quran. Ya, dia punya sanad, padahal dia enggak punya apa-apa. Ya, dia hanya penuntut ilmu biasa dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita jauhi. Ya, jangan menampakkan kepada orang apa yang tidak kita miliki. Ya, itu akan merepotkan diri kita nanti, akan merepotkan diri kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dhann. Hati-hatilah kalian dari prasangka. Ya. Fa inna dhanna akdabul hadis. Karena prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Iyyakum wad-dhann. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah kedustaan, pembicaraan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Ya. Dari hadis ini kita harus hati-hati dari su'udzon. Ya. Biasanya kan su'udzon, akhirnya kita ceritakan padahal kita itu su'udzon. Ya. Jadi kalau kita berdusta itu kan kita tahu kalau kita berdusta ya. Tapi kalau su'udzon, kita misalnya ada orang dagangannya laris. Ya. Oh, jangan-jangan orang ini pakai dukun gitu. Kita su'udzon. Kita ceritakan kepada orang lain, oh orang ini pakai dukun, oh nyebar akhirnya. Padahal itu tidak benar. Sama dengan dosa atau tidak?
Ya, ada sisi samanya dengan dusta. Ini lebih buruk lagi daripada kedustaan. Karena orang ini sudah suudzon, kemudian suudzonnya disebarkan kepada orang lain. Akhirnya orang lain ikut apa? Ikut suudzon juga. Ya. Ikut suudzon juga. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak sepantasnya atau hal-hal yang enggak biasanya kepada saudara kita, maka tanyakan. Ya, jangan langsung apa? Suudzon, jangan berburuk sangka. Jangan berburuk, inna ba'dad dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dusta. Ya, sebagian prasangka itu berbau kemaksiatan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang terakhir untuk pembahasan bahwasanya dusta itu termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, salah satunya yukallimuhumullah, ada 3 golongan yang dimana di golongan tersebut tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhir hadis. Di antara orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dari kiamat, malikun kadzab, seorang pemimpin, seorang raja yang pendusta. Ya, raja kalau dia perintahkan bawahannya kan pasti nurut, nggak perlu berdusta. Tapi ini raja, dia punya kekuasaan, dia punya wewenang, tapi sampai berdusta, ini sudah bahasa kita itu kebacut. Ya, itu kebangetan. Makanya di antara hukumannya adalah Allah tidak mengajak bicara orang-orang atau seorang pemimpin, seorang raja yang suka berdusta, malikun kadzab. Ya, ini tadi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang bahaya kedustaan dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah. Ya, maka marilah kita sibukkan lisan ini dengan hal-hal yang baik, dengan tilawah, dengan baca Quran, baca hadis, ya, supaya kalau lisan ini sudah disibukkan dengan kebaikan, kita peluang untuk berbuat buruk seperti berdusta itu tertutup. Ya, tapi kalau lisan ini nganggur, ya, lisan ini enggak disibukkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang ketaatan yang bisa menambah pahala, maka dikhawatirkan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Ya, disibukkan dengan apa? Hal-hal yang lain. Ini tadi dosa besar yang ke-24.